Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Kaifa halukum? Pemirsa semua yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini Pak Guru, Pak Sae mau bercerita tentang kisah teladan atau kisah Nabi, yaitu Nabi Adam. Kalian tahu Nabi Adam? Oke, bagaimana kisahnya? Seperti apa? Saksikan terus dengan Pak Sae. Kita mulai. Nah, sebelum Nabi Adam diciptakan, Pak Sae akan menceritakan sedikit pengantar. Ada makhluk lain sebelum Nabi Adam itu diciptakan. Kira-kira siapa ya? Ayo, ada yang tahu? Pemirsa di rumah, ada yang tahu? Iya, disebutkan dalam keterangan bernama Azazil. Azazil, namanya keren sekali. Didengarnya juga enak sekali. Oke, Azazil ini Allah ciptakan dia dari api. Dulu Allah ciptakan untuk mengisi yang ada di langit. Tetapi singkat cerita bahwa Azazil ini suka merusak, suka serakah, bahkan saling bunuh-membunuh. Jadi perilakunya, tabiatnya jelek sekali pada waktu itu. Nah, akhirnya Allah mengutus tentara langit untuk memusnahkannya, bangsa Azazil ini. Lalu turunlah tentara langit itu untuk memusnahkan bangsa Azazil yang tabiatnya, yang perilakunya jelek sekali. Dimusnahkanlah semua, tapi ada beberapa bangsa Azazil yang selamat. Mereka bersembunyi, lari dari kejaran tentara langit. Akhirnya para tentara langit melaporkan, "Wahai Tuhanku, ada bangsa Azazil yang mereka menyelamatkan diri karena mereka tidak seperti kebanyakan Azazil yang lainnya." Allah pun mengangkatnya dia tinggal di langit sana. Maka Azazil ini semakin hari terus di langit sampai beribu-ribu tahun dia menjadi orang yang salih sehingga para malaikat pun menghormatinya. Itulah kisah sedikit pengantar tentang Azazil. Nah, pemirsa, kita akan mulai berangkat dari Nabi Adam. Dimulai dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah begitu. Aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Wahai malaikat. Malaikat bengong, kaget ketika Allah berfirman seperti itu. Para malaikat diskusi, ngobrol dengan malaikat yang lainnya. Lalu bertanya, "Tuhanku, yakin engkau mau menciptakan seorang makhluk yang akan mendiami sebagai khalifah di muka bumi?" Ya, bukankah mereka seperti bangsa-bangsa Azazil yang dulu suka merusak, bertumpah darah dan lain sebagainya? Allah berfirman juga, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Kata Allah, aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu tidak ketahui. Oh begitu. Malaikat pun sedikit agak lega. Oh gitu ya. Tapi aku masih enggak percaya ya. Gimana ya? Seperti apa? Malaikat pun masih kepo dan kurang percaya. Nah, pada saat itulah Allah mulai berkehendak menciptakan Adam. Nabi Adam ini diciptakan dari saripati tanah.
Allah pun mengutus malaikat untuk meminta izin mengambil saripati tanah yang ada di bumi. Peristiwa itu pun terjadi. Malaikat dari langit turun ke bumi mengambil saripati tanah. Sebelum diambil, bumi pun berkata, tidak mau, tidak mau. Balik lagi malaikat kepada Allah. Begitu dan begitu terus bolak-balik malaikat itu. Akhirnya sang tanah ini pun mengizinkan untuk diambil sebagai bahan penciptaan makhluk yang bernama Adam. Kun fayakun. Jadilah Nabi Adam. Gagah mentereng di surga. Wajahnya mantap ganteng seperti Pak Sae. Nah, Nabi Adam bukan seperti Hawa. Pemirsa yang ada di rumah, masih kita lanjutkan ceritanya. Nah, pada saat disinilah karena Allah dipertanyai oleh para malaikat yang mereka tidak percaya, mereka masih ragu dan selalu kepo para malaikat ini. Nah, Allah pun membuat suatu kegiatan yang namanya ada tes kecerdasan. Tapi sebelum itu Allah mengajari Nabi Adam dulu. Dipanggillah Adam oleh Allah. Hai Adam, kemari, kemari. Ta'aluna, ta'aluna. Kemari. Ya, naam, ya Tuhanku. Apa? Ya, diajarilah Adam semua nama-nama benda yang Allah ciptakan. Adam, ini apa? Ini teh gunung. Ini langit. Ini batu. Ini air. Ini api. Semua yang Allah ciptakan. Allah beritahu kepada Adam. Sehingga Adam pun menjadi cerdas dan mengetahui semua yang Allah ciptakan. Tibalah saatnya ada tes dengan para malaikat. Menguji kekepaannya, menguji keraguannya para malaikat itu tentang ciptaan Adam, pemirsa. Hai Adam, ke sini. Hai malaikat semua ke sini. Kita akan ada tes. Nah, lalu ada tes kayak seperti cerdas cermat. Nabi Adam diberi pertanyaan pertama. Adam, ini apa namanya? Adam pun menjawab dengan betul. Itu gunung, Tuhan. Betul. Malaikat, ini apa? Malaikat menang. Gak tahu pemirsa. Bingung malaikat. Karena tidak diajarkan sama Allah. Bingung saja begini. Terus dan begitu pertanyaan demi pertanyaan Adam selalu menjawabnya. Di akhir itu malaikat pun kagum terhadap Allah sampai mereka menyebutkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhirnya malaikat pun percaya dan mengatakan, Maha suci Engkau ya Tuhanku. Kata malaikat, kami tidak tahu kecuali apa yang ajarkan Engkau kepada kami. Engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Akhirnya para malaikat pun mereka menyanjung, menghormati Nabi Adam. Dulunya juga menghormati Azazil. Di sana ditampilkanlah mereka di atas panggung. Di sana ada Nabi Adam, juga mengundang para malaikat, dan juga tidak lupa Azazil yang kemarin Allah selamatkan, Allah maafkan mereka karena mereka berubah menjadi taat di sana. Tapi sifat Azazilnya masih ada, tidak tahu kenapa. Di sanalah karena Nabi Adam ini adalah pemenangnya yang layak menjadi khalifah di muka bumi, yang pantas menghuni di muka bumi ini. Maka Allah memerintahkan kepada semuanya, kepada para malaikat dan kepada para Azazil juga. Hei para malaikat, hei Azazil, ayo sujudlah kepada Adam semuanya. Karena malaikat pun kagum, malaikat pun menghormati, begitupun malaikat sifatnya taat tunduk kepada Allah. Sujudlah mereka semua kepada Adam. Sujud mereka kepada Adam. Taat kepada Allah. Dia menghormati dan taat pada perintah Allah. Azazil
pada waktu itu kehormatan dia yang sudah dihormati, sudah begitu taat kepada Allah dari perbuatan yang dulu, dia merasa bagaimana setelah mereka dihormati oleh para malaikat makhluk yang ada di langit itu. Mulailah muncul sikap Azazil tidak mau sujud kepada Adam. Gimana ya? Aku gimana ya? Si Azazil begitu. Gak mau. Kaget yang lainnya. Kok Azazil enggak sujud kepada Adam? Aku enggak mau Tuhan. Aku enggak mau. Allah pun kaget. Melihat Azazil protes. Bahkan tidak mau sujud. Masya Allah. Tidak mau sujud. Aku Tuhan tidak mau. Enggak mau. Gengsi. Dia sudah besar. Diciptakan sudah lebih dulu daripada Adam. Dia diciptakan dari api yang gagah perkasa. Wah, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah yang di bawah kotor, hina, selalu diinjak. Begitulah anggapannya para Azazil. Sombonglah Azazil, nampaklah di depan mereka semua kesombongannya itu. Wah. Di sana Allah langsung memberikan sebuah pernyataan. Hei Azazil, kalau memang engkau tidak sujud kepada Adam, maka kamu tidak akan jadi pengikutnya atau kamu tidak akan ada di surga. Kamu akan ada di neraka selama-lamanya. Karena sudah tampil kesombongannya, dia untuk berubah tidak mau. Dia tetap kukuh mempertahankan kesombongannya. Aku tidak mau, tetap tidak mau Azazil itu. Wah, kukuh, angkuh. Baik Tuhan. Tidak apa-apa Tuhan. Tidak apa-apa Tuhanku. Aku tidak masuk surga. Atau aku diam di neraka. Menjadi penghuni neraka lama-lamanya. Tidak apa-apa Tuhan. Yang penting aku tidak mau sujud kepada Adam. Tapi izinkan aku Tuhan. Apa engkau? Mau minta apa lagi engkau? Kata Allah. Tuhan. Satu. Tangguhkanlah usiaku sampai umat keturunannya Adam ini dibangkitkan oleh engkau nanti di akhir hari akhir. Seperti itu. Allah pun mengiyakan. Oke. Rapopo. Kalau memang begitu maunya, aku akan tangguhkan usiamu sampai hari akhir. Sampai keturunan Adam manusia ini dibangkitkan nanti. Yang kedua Tuhan, apalagi? Yang kedua itu Tuhan, izinkan hamba dibebaskan oleh engkau untuk menyesatkan keturunan Adam ini semuanya. Untuk menggoda, meraih ke dalam jalan yang sesat. Agar nanti mereka yang tergoda mengikuti jalanku bersamaku di neraka selama-lamanya. Tuhan pun mengizinkan. Tidak apa-apa hai Azazil. Oke, aku berikan izin. Tapi ingat Azazil, bagi hamba-hamba nanti manusia yang taat kepadaku, yang berserah diri kepadaku, kamu tidak akan bisa menggodanya. Iya. Tidak apa-apa Tuhan, aku akan berusaha menggodanya. Baik. Pada saat itulah pemirsa, Azazil dikutuk oleh Allah dengan sebutan iblis. Yang dulunya Azazil diberi pangkat yaitu sebuah pangkat yang sangat kita tidak inginkan. Iblis. Iblis itu terkutuk. Jadi jelek. Jadi sombong. Pokoknya tidak baik bagi kita. Maka jangan beri nama pemirsa anak-anak kita diberi nama iblis ya, atau disebut Mas Iblis kemari, kan enggak baik tuh ya. Oke pemirsa, kita lanjut lagi. Nah,
Setelah itulah selesai peristiwa pada saat itu, perintah sujud dari Allah untuk semuanya kepada Adam. Tinggallah Nabi Adam di sana di surga, para azazil juga semua, dan para malaikat di sana. Ada sebuah peristiwa, upaya langkah-langkah untuk menyesatkan iblis inilah mulai menggencarkan rencananya. Saat di sana Allah memberikan sebuah pernyataan kepada Adam di sana. Nah, tapi sebelum itu pemirsa, Nabi Adam merasa sendiri. Lalu Allah ciptakan yaitu seorang pasangannya yang bernama Hawa, langsung diciptakan dari tulang sulbi Nabi Adam. Kun fayakun, jadilah Siti Hawa yang cantik seperti istrinya Pak Sai. Itulah Siti Hawa yang menemani Adam di surga ke sana kemari. Mereka begitu romantis, saling menyayangi, saling cinta, kasih asuh dan saling asah-asih di sana surga. Wah, pokoknya irilah kita kalau melihat di sana Nabi Adam sama Siti Hawa tuh menjalani hubungannya di sana, rumah tangganya, Masya Allah. Nah, pada saat itu Allah memberikan pernyataan kepada Adam dan Siti Hawa. Adam, Hawa, aku akan beri tantangan kepadamu. Apa itu Tuhanku? Kamu jangan sekali-kali mendekati pohon ini yang ada buah khuldinya. Menurut riwayat dijelaskan buah khuldi. Nah, ya. Apalagi memakannya. Jikalau engkau memakannya, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Seperti itu Allah memberikan pernyataan. Siap Tuhanku, siap, kata Adam dan Siti Hawa. Begitulah prosesnya. Terus berjalan waktu demi waktu, pemirsa. Setan mulai menata, membuat rencana yang strategis. Wah, mantap jitu setan ini, iblis ini. Nah, dalam perjalanan kisah ini, mulailah si iblis merayu, merasuki, membisikkan ke dalam telinganya, dadanya Siti Hawa. Untuk mendekati buah khuldi yang sudah Allah larang. Wah, Adam, aku kok kepengen buah khuldi itu yang enak banget rasanya. Enak banget, aku kepengen makan buah itu. Nabi Adam pun ngerasa pekewo, ngerasa gak enak sama istri tercantiknya, istri tersayangnya. Hawa, bukankah itu yang dilarang oleh Allah? Iya sih suamiku, kata Siti Hawa. Tapi aku pengen, dirayu lagi oleh iblis, terus dibisikin sampai memaksa. Suamiku, aku kepengen itu, gimana ya? Pun proses itu, rayuan-rayuan yang dibisikkan oleh iblis itu kepada telinganya Hawa. Lalu Adam pun mulai tergoda, mulai kalah oleh rayuannya Siti Hawa yang dibisikin oleh setan. Mulailah sehingga terjadilah Adam mendekati pohon itu, lalu pada akhirnya mereka memakan buah khuldi yang Allah larang. Dimakanlah buah khuldi oleh Siti Hawa dan Nabi Adam. Allah datang, wahai Adam, kenapa engkau memakan buah khuldi ini? Padahal aku telah larang kepada kalian. Kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kamu terperdaya oleh tipuan-tipuan setan, godaan-godaan iblis. Kata Allah, maka uskun, kata Allah, pergilah, tinggallah kamu di bumi. Akhirnya Adam dan Siti Hawa pun dan iblis pun pergi di langit, diusir di langit semuanya. Nabi Adam dan Siti Hawa dikirim oleh Allah ke planet bumi yang kita diami sekarang. Di sana mendiami. Iblis pun yang dikutuk oleh Allah pun diusir dari surga, dari langit itu, di alam gaib yang tidak nampak oleh mata kita, pemirsa. Nah, sampai sekarang musuh kita yang nyata, pemirsa, bukan siapa-siapa, bukan tetangga kita,
bukan Israel atau Amerika, bukan. Tetapi musuh kita yang nyata adalah syaitan. Iblis adalah dari kalangan bangsa jin, yang terkutuk adalah iblis. Itulah pemirsa, kisah proses bagaimana Adam diciptakan, lalu bagaimana Adam di peristiwa akhirnya Adam dimasukkan ke dalam dunia ini sampai sekarang kita diami. Pemirsa, semoga singkat cerita ini bisa bermanfaat, membuat kita menjadi tambah wawasan berkenaan dengan ciptaan proses Adam itu dan Siti Hawa. Jadi pemirsa, sesungguhnya kita hidup di dunia oleh Allah ini adalah sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dan Siti Hawa itu. Pelajaran bagi kita dari kisah ini pemirsa, satu, tidak boleh sombong. Bagaimana dari perbuatannya Azazil ini, yang dulunya dia sudah taat tetapi masih sombong. Tidak mau tawadu sama orang yang Allah muliakan. Kedua, Adam pun membuat kesalahan, lalu Adam pun bertobat kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau kita punya salah, membuat kesalahan, segeralah minta minta ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Atau saling memaaf sama kita. Demikian kisah tentang Nabi Adam. Semoga bermanfaat. Dari Pak saya cukup sekian. Buah duren, buah semangka, buah duren. Gak nyangka Pak saya keren. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan itu dari, dan kalau apabila ada kelebihannya itu mohon dikembalikan karena itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka ma kamal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin di masghabah yatiman da maqrabah au miskinan da matrabah summa kana minal ladina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Sadaqallahul azim.